Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah klik video ini. Kembali berjumpa dengan saya tentunya di Yanto Liwatani Channel. Kali ini saya akan membuat video pemupukan di lahan bekas timun yang akan ditanami timun lagi. Dulu sudah saya pernah upload ya, cuman mungkin banyak yang belum menonton. Nah, ini sangat membantu sekali ya buat kita yang terbatas modal, mau untuk mengerjakan lahan kembali butuh modal besar, mungkin bisa gunakan cara saya ini. Dan ini sudah saya lakukan berkali-kali dan bertahun-tahun cara seperti ini. Untuk langkah yang pertama, kita kendalikan dulu untuk keong seperti ini. Ini udah saya tabur racun kemarin dan sudah mati nih. Ini siput ya teman-teman, sudah mati semua, langsung mati dia. Dan banyak ya teman-teman, jenisnya banyak di sini. Terus ada yang siput bulan seperti ini, ataupun yang kecil-kecil seperti ini sudah mati semua. Ini mati semua, bersih ya. Jadi yang paling perlu dilakukan untuk lahan bekas adalah pengendalian siput. Untuk pengendalian siput kita gunakan, saya sangat menyarankan menggunakan Metadek seperti ini. Banyak sih merek yang lain yang bahan aktif sama, cuman untuk Metadek ini kemenangannya, dia ini tidak hancur terkena air hujan. Jadi kita taburkan walaupun hujan deras sampai 1 minggu ada siput masuk, dia akan tetap mati. Ini contohnya sudah saya taburkan 3 atau 4 hari yang lalu, masih utuh karena dia sangat keras ya. Dan alhamdulillah ini sangat efektif. Metadek ini untuk mengendalikan kicot dan sebangsanya. Ini baru datang sudah mati. Mungkin nggak nampak ya, ini siput bulan. Ini sudah keluar lendir. Ini akan saya tanamin cabai ya, cabai rawit. Ini sudah mulai nanam. Ini baru 1 hari yang lalu saya tanam. Ini kenapa tidak layu? Karena saya menggunakan sistem dodol, yaitu penyemaian sistem dodol. Jadi dia saat penanaman dia membawa tanah berbentuk kotak ya. Jadi dia tidak layu walaupun baru kita tanam kemarin sore dan cuacanya panas. Alhamdulillah tidak layu. Nah, untuk timunnya saya di lubang luarnya ini ada lubang untuk timun. Jadi yang saya tambahkan pupuk hanya di lubang timunnya saja. Oke. Ini pernah saya terapkan ya untuk cara tanam seperti ini kemarin. Di belakang sana sudah saya terapkan timun dan cabai rawit. Kita lihat ya hasilnya. Itu udah lahan bekas keempat kali, timun 3 kali, yang terakhir ini kemarin cabai rawit dan timun tanpa olah lahan ya, menggunakan teori pupuk seperti saya ini, tapi hanya timunnya yang dipupuk. Untuk lubang cabenya tidak. Kita lihat untuk cabenya. Nah, ini teman-teman ya, untuk cabenya ini lahan bekas ya, saya tidak melakukan penambahan pupuk dasar di ininya nih. Alhamdulillah untuk cabenya sendiri masih sangat lebat. Ini udah petikan ke 15 kali ya teman-teman. Ini sudah petikan ke 15 kali. Nah, ini untuk bekas timunnya masih ada. Jadi ini kemarin timun tumpang sari dengan cabai. Nah, ayo kita bahas untuk pupuknya teman-teman. Baik, pupuk yang digunakan di sini saya menggunakan Vertipos ya, Vertipos dari Pak Tani ini karena sangat cocok untuk
lahan bekas karena kandungannya cukup lengkap. Yang pertama fosfat dan kalsium yang dibutuhkan untuk di lahan bekas. Kita gunakan Vertipos karena kandungannya cukup lengkap. Yang kedua menggunakan Posca subsidi ini ya, dua macam. Jadi Vertipos dan Posca subsidi ditambah lagi dengan kapur dolomit untuk menetralkan pH karena ini kan lahan bekas. Dan saat pengaduan pupuk jangan lupa tambahkan humus tar ini ya teman-teman. Ini sangat bagus saat kita tidak ada dana untuk beli kohe, karena kohe di sini sangat mahal. Per karung 35.000, saya menggantinya dengan humus tar ini. Jadi ini kandungannya sangat lengkap ya, di sini tertera menyuburkan tanah, memperkuat perakaran, merangsang pertumbuhan tanaman, menghilangkan racun pada tanah, menetralkan pH tanah, meningkatkan hasil panen sebagai pengganti pupuk kandang. Jadi kalau untuk pencampuran di pupuk ini yang paling bawah ini cukup 1-2 mili per kilo pupuk ya, urea, TSP, KCL atau NPK. Aduk secara merata dan taburkan ke tanah sesuai jadwal pemupukan. Jadi ini dosisnya sangat irit ya, untuk pupuk 1 kilo hanya 1-2 mili. Kalau kita mengambil dosis tertingginya 2 mili, berarti ini bisa untuk 500 kilo pupuk dalam 1 liter ini. Kalau kita mengambil dosis rendahnya 1 mili per kilo, berarti ini bisa untuk 1 ton pupuk. Nah, bagaimana caranya 1 liter ini supaya bisa diaduk dalam jumlah 1 ton? Pertama, ini kita aduk dengan pupuk kurang lebih 10 kilo ataupun 20 kilo 1 liter ini. Kita aduk dulu biangnya untuk biang. Nah, nanti 20 kilo yang sudah kita campur dengan ini baru kita aduk dengan pupuk yang banyak itu ya. Jadi begitu. Tapi saya ini menggunakan dalam 1 liter ini saya gunakan untuk 1 kuintal pupuk gitu ya. Karena ini kan harganya cuma 90.000. Jadi saya campurkan dengan 1 kuintal pupuk gitu. Nah, untuk pemupukan kali ini saya menggunakan dosis 500 mili karena pupuk yang saya gunakan kurang lebih ini sekitar 25 kilo. Saya menggunakan 500 mili gitu. Jadi ya terserah sahabat tani ya, semakin banyak semakin bagus gitu. Ya bisa juga ini 50 mili 1 liter ini diaduk dengan NPK 16 1 karung gitu aja lah enaknya, nggak usah kita ngitung bertonton itu banyak. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kita campurkan dengan pupuk yang kita akan pupukkan ke lahan bekas timun. Ini sangat bagus sekali untuk lahan bekas timun yang akan ditanamin timun kembali. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, setelah kita siapkan pupuk Vertipos, Posca, dan sudah kita beri tambahan humus tar, sekarang kita aduk merata ya teman-teman, sampai dia merata dan humus tarnya itu tercampur. Untuk humus tarnya ini saya menggunakan 500 mili untuk kurang lebih 25-30 kilo pupuk ya teman-teman. Dan yang terakhir kita campurkan, kita tambahkan lagi dolomit karena di sini curah hujan sangat tinggi. Jadi saya perbanyak kalsium ya. Di dalam dolomit ini kan terkandung juga kalsium, dan di Vertipos itu sudah ada juga kalsiumnya. Jadi saya perbanyak kalsium. Oh ya, di dalam Vertipos ini sudah termasuk pupuk SP dan pembenah tanah. Jadi sangat cocok sekali untuk lahan bekas. Makanya saya jatuhkan pilihannya ke Vertipos. Dan ini sudah saya uji coba bertahun-tahun, hasilnya sangat lumayan ya teman-teman. Setelah
kita tambah dengan pupuk kimia ini. Setelah kita pupukkan, nanti kita tutup dengan kohe ayam walaupun sedikit untuk tambahan saja. Itu sebenarnya bisa ditambahkan dan bisa tidak, tapi kali ini akan saya tambahkan supaya lebih meyakinkan saja, tapi tidak perlu banyak ya teman-teman, cukup beberapa karung saja untuk satu lahan, karena ini kan tadinya sudah memakai humustar. Kan seperti ini ya teman-teman, tidak usah terlalu banyak, yang penting ada, karena kalau terlalu banyak juga belum tentu kemakan sama tanaman, yang penting ada. Setelah kita melakukan penambahan pupuk Vertipos, Ponska, dan kapur, selanjutnya kita tutup dengan kohe secukupnya saja ya teman-teman, nggak perlu banyak, yang penting ada, seadanya saja. Yang penting setelah kita melakukan penambahan pupuk tadi, kita tutup dengan kohe ayam. Setelah penambahan kohe ayam, kita biarkan kehujanan dulu 1 minggu, baru kita tanam. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti untuk pengocorannya agar maksimal bisa ditambahkan humustar atau Vertimagnet ya, dosis setengah liter per 200 liter air, dicampur dengan NPK 16 2 kilo untuk awal-awal ya. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam timun di lahan bekas, bisa gunakan cara saya ini. Dan cara ini sekali lagi sudah saya lakukan bertahun-tahun ya, memang seperti itu ya caranya. Jadi kita tambahkan pupuk seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, kita akan menambahkan dulu pupuk kohe ayamnya. Saya memakai kohe ayam ayam petelur seperti ini ya teman-teman, sama aja sih, yang penting kohe ayam. Pasti ada yang nanya itu difermentasi atau tidak. Kebetulan ini saya tidak melakukan fermentasi, tapi lebih baik jika teman-teman ingin difermentasi ya tidak apa-apa. Biasanya saya berikan begini saja, nanti akan saya semprotkan E4 di lahan. Kita gunakan secukupnya saja teman-teman ya, segini saja sudah cukup. Yang penting tambahan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Lain kali nanti kita akan sambung lagi untuk penyemaian, penanaman, dan pengurusan seterusnya. Insya Allah akan saya upload terus agar teman-teman petani pemula seperti saya juga mendapatkan ilmu yang saya terapkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.